Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada video kali ini Ibu ingin mereview kembali dan akan latihan soal terkait materi sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan itu sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap, simbolnya adalah delta P. Rumusnya adalah delta P sama dengan P0 dikali XT, di mana nilai P0 itu sendiri atau P0 itu sendiri maksudnya adalah tekanan uap jenuh dari suatu pelarut. XT-nya itu adalah fraksi mol zat terlarut. Bisa dicari dengan cara NT dibagi NT plus NP. N-nya adalah mol. Nah, rumus ini berlaku untuk senyawa yang non-elektrolit. Kalau senyawa elektrolit gimana caranya? Tinggal dikali I aja. I itu adalah faktor Van Hoff. Rumusnya adalah I sama dengan 1 plus N-1 dikali alfa. Alfanya adalah derajat ionisasi. Kalau di soal tidak tercantum derajat ionisasi atau dianggapnya terionisasi sempurna, sehingga berlaku rumus I sama dengan N kayak gitu. Kemudian selain kedua rumus tersebut ada rumus lain yaitu P sama dengan P0 dikali XP. P-nya itu sendiri adalah tekanan uap dari larutan. XP-nya adalah fraksi mol pelarut yang bisa kalian cari dengan cara XP sama dengan NP dibagi NP plus NT. Nah, hubungan XP sama XT itu berlaku hubungan XP plus XT sama dengan 1. Kemudian ada lagi rumus delta P sama dengan P0 dikali P. Nah, untuk senyawa elektrolit atau yang bisa dikali faktor Van Hoff itu yang Ibu kotakin merah aja ya. Itu yang boleh dikali I. Sifat koligatif larutan yang kedua adalah kenaikan titik didih atau delta TB. B di sini dari kata boiling atau mendidih. Nah, untuk senyawa yang non-elektrolit, rumusnya adalah delta TB sama dengan KB dikali M. M-nya di sini adalah molalitas. Bisa kalian cari dengan dua cara. Yang pertama, kalau misalnya udah tersedia mol, berarti tinggal kalian bagi aja molnya dibagi pelarut, tapi satuannya dalam kilogram. Atau bisa juga kalian cari molalitas dengan cara gram terlarut dibagi mr dikali 1000 dibagi P dalam satuan gram. Kalau misalnya senyawanya ada elektrolit, itu tinggal kalian kali faktor Van Hoff atau kali I-nya. Itu kan rumus dari kenaikan titik didih. Kalau misalnya ditanya titik didihnya atau TB-nya, bisa kalian masukkan rumusnya adalah TB sama dengan TB0 ditambah delta TB. Yang mana TB0 ini kan titik didih pelarut. Umumnya kan pelarut yang digunakan air, dan air itu titik didihnya adalah 100 derajat Celcius. Kemudian, sifat koligatif larutan yang ketiga adalah penurunan titik beku atau delta TF. F di sini berasal dari kata freeze atau membeku. Untuk rumusnya, delta TF sama dengan KF dikali M. Untuk senyawa yang non-elektrolit ya, kalau senyawa elektrolit tinggal kalian kali sama faktor Van Hoff atau si I-nya. Nah, ini kan penurunan titik beku. Kalau ditanya titik bekunya atau TF-nya, tinggal kalian masukkan rumus TF sama dengan TF0 dikurang delta TF. TF0 di sini adalah titik beku dari pelarut. Nah, karena pelarut yang biasa digunakan umumnya air, kalian bisa masukin TF0-nya itu 0 derajat. Nah, untuk nilai TF0 sama TB0 itu balik lagi ke soal ya. TB0 itu kalau pelarutnya air berarti titik didihnya itu 100 derajat Celcius, TF0 untuk air itu adalah 0 derajat Celcius. Kalau pelarutnya bukan air, nanti tersedia kok di soalnya. Tersedia datanya di soal. Sifat koligatif larutan yang terakhir adalah tekanan osmosis atau tekanan osmotik. Simbolnya itu adalah Pi. Untuk senyawa non-elektrolit, rumusnya adalah Pi sama dengan M dikali R dikali T. Yang mana M di sini adalah molaritas. Kalau mencari molaritas bisa dengan cara mol dibagi volume
tapi volumenya dalam satuan liter. Bisa juga dengan cara gram terlarut dibagi ml dikali 1000 dibagi V, satuannya mili. Kalau senyawanya elektrolit tinggal kalian kali sama faktor Van Hoff. Nah, R di sini itu adalah tetapan. Nilainya itu 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. T-nya itu dalam satuan T-nya itu adalah temperatur dalam satuan Kelvin. Umumnya biasanya R-nya itu udah diketahui. Tapi kalau misalnya tidak tersedia, kalian tinggal mengingat aja nilai R itu sendiri adalah 0,082. Selanjutnya kita coba ke latihan yang pertama. Sebanyak X gram CONH2 dua kali, mR-nya 60, dilarutkan ke dalam 460 gram air, mR-nya 18, sehingga tekanan uap jenuh larutan pada temperatur 30 derajat Celcius adalah 28,62 mmHg. Jika pada temperatur ini tekanan uap jenuh air murni sama dengan 31,8 mmHg, maka harga X adalah, oke, kita coba tulis dulu di soal nomor 1 tuh ada data apa aja. Di soal nomor 1 diketahui di sini dibilang sebanyak X gram CONH2, mR-nya 60. Oh iya, CONH2 dua kali ini adalah urea. Berarti diketahui mR-nya urea itu adalah 60 gram per mol. Kemudian ada data dilarutkan ke dalam 460 gram air. Berarti mR-nya masanya dulu ya. Masanya air itu 468 gram. Kemudian mR-nya air itu 18. Kemudian ada data tekanan uap jenuh larutan sebesar ini. Tekanan uap jenuh larutan dia simbolnya P. Nilainya 28,62 mmHg. Kemudian ada data, di sini kan ada data suhu. Cuman karena ini hubungannya sama sifat koligatif tekanan uap, yang mana suhu itu tidak diinput, jadi bisa kalian lewatin aja. Kemudian ada data tekanan uap jenuh air murni sebesar 31,8 mmHg. Karena dia di sini tekanan uap jenuh tekanan uap jenuh air murni, sesuatu yang murni dia tuh pakai 0. Berarti P0-nya adalah 31,8 mmHg. Yang ditanya, maka harga X adalah, X itu kan berarti gram ya, massa. Yang ditanya berarti masanya si masanya si urea. Nah, kita coba cek ke rumus. Soal nomor 1 itu diketahui ada data mR, data massa, nilai P sama nilai P0. Kira-kira nih dari beberapa rumus penurunan tekanan uap yang cocok yang mana? Nah, yang cocok itu adalah yang ini. Karena di rumus yang ini tersedia nilai P, tersedia nilai P0. Nah, yang dicari itu XP. XP-nya itu karena di sini yang diminta massa urea, massa pelarut, berarti nanti kita cari di nilai NP-nya. Oke, kita coba jawab. Zoom dulu. Kita jawab. P
sama dengan P0 dikali XP. P-nya nilainya adalah 28,62. P0-nya nilainya adalah 31,8. XP-nya adalah yang ditanya. Sehingga XP sama dengan 28,62 dibagi 31,8. Sebentar, Ibu hitung dulu. 28,62 bagi 31,8 hasilnya 0,9. Kita masukkan rumus XP adalah NP dibagi NP plus NT. Nah, karena kita belum menghitung molnya, kita hitung molnya terlebih dahulu. Dan gini, sebelum masuk ke sini, Ibu mau kalian cek lagi soal. Di sini kan kalimat soalnya adalah sebanyak X gram dilarutkan ke dalam 468 gram air. Berarti karena dia dilarutkan ke dalam 468 gram air, berarti jumlah si X gramnya ini lebih sedikit. Kalau dia lebih sedikit, berarti artinya si CONH2 ini adalah zat terlarut dan airnya adalah pelarut. Nah, karena zat terlarutnya kita yang ditanya masanya, berarti kita bisa ngitung nilai NP-nya dulu. NP sama dengan gram dibagi ml. Gram pelarut di sini, pelarutnya adalah air. Masanya adalah 468 dibagi ml-nya adalah 18. Kita hitung dulu 468 bagi 18, hasilnya adalah 26. Kita masukkan XP itu nilainya 0,9 sama dengan 26 dibagi 26 plus NT. Nah, yang ini kita kali nih, gini. 0,9 kali 26 itu hasilnya 23,4 ditambah kurang geser. Kalau enggak Ibu tulis gini dulu aja. 0,9 dikali 26 plus NT sama dengan 26. 0,9 kali 26 hasilnya 23,4 ditambah 0,9 kali NT kan 0,9 NT sama dengan 26. Sehingga 0,9 NT sama dengan 26 dikurangi 23,4. Kita pindah ke sini. 0,9 NT 26 dikurangi 23,4 itu hasilnya 2,6. Berarti NT sama dengan 2,6 bagi 0,9. 2,6 bagi 0,9 hasilnya 2,89. Nah, kita masuk ke rumus NT
Kan rumusnya gram dibagi ml ya. Berarti kalau ditanya gram, berarti mt dikali ml. mt-nya itu 2,89, ml-nya zat terlarut atau urea adalah 60. 2,89 kali 60 hasilnya adalah 173,33. Ini untuk soal nomor 1. Soal berikutnya, soal nomor 2. Larutan elektrolit biner pada suhu tertentu memiliki fraksi mol terlarut 0,2. Tekanan uap air murni pada suhu tersebut adalah 30 mmHg dan mengalami ionisasi sempurna dalam larutannya. Berapakah tekanan uap larutannya? Oke, kita cek dulu di soal nomor 2. Ada data apa aja? Diketahui larutan elektrolit biner. Nah, di sini ada kalimat elektrolit biner. Biner itu artinya kan kalau misalnya di senyawa elektrolit berarti kita butuh rumus faktor Van Hoff yang I sama dengan 1 plus N-1 dikali alfa. Nah, biner ini artinya nilai N-nya sama dengan 2. Itu ya. Kemudian di sini ada data fraksi mol terlarut 0,2. Fraksi mol itu kan simbolnya X. Terlarut berarti XT. Nilainya adalah 0,2. Kemudian ada tekanan uap air murni itu 30 mmHg. Karena dia air murni berarti P0. Nilainya 30 mmHg. Dan mengalami ionisasi sempurna. Nah, kalau misalnya mengalami ionisasi sempurna, berarti I itu bisa rumus I sama dengan N, gak usah 1 plus N-1 lagi. I sama dengan N. Nah, karena N-nya tadi udah ketahuan ya biner, berarti I-nya sama dengan 2. Berarti I-nya sama dengan 2. Yang ditanya, berapakah tekanan uap larutannya? Karena yang ditanya tekanan uap larutan, berarti dia P. Oke, kita coba jawab. Di soal nomor 2, karena dia larutannya elektrolit, di antara rumus penurunan tekanan uap yang untuk senyawa elektrolit itu adalah yang ini. Berarti kita pakai rumus yang itu. Delta P sama dengan P0 dikali XT kali I. P0-nya nilainya 30, XT-nya nilainya 0,2, I-nya nilainya 2. 30 kali 0,2 dikali 2 hasilnya 12 bukan, wait. Hasilnya 12 mmHg. Karena yang ditanya P, nah kita balik lagi ke rumus. Nah, selanjutnya pakai rumus delta P sama dengan P0 dikurang P.
delta P sama dengan P0 dikurangin P. Delta P-nya nilainya 12 mmHg. P0-nya nilainya 30 mmHg. Dikurangin P. Berarti P sama dengan 30 mmHg dikurangin 12 mmHg. Hasilnya adalah 18 mmHg. Soal berikutnya, soal nomor 3. Untuk menaikkan titik didih 250 mili air menjadi 100,1 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer, KB-nya itu adalah 0,50, maka jumlah yang harus dilarutkan adalah, kita cek dulu di soal nomor 3 ada data apa aja. Diketahui. Nah, di sini karena yang ditanya titik didih, sebenarnya data tekanan 1 atm itu nggak perlu diinput di data diketahui, jadi bisa kalian abaikan aja. Di sini titik didih 250 Titik didih 250 mili air. Oke. Berarti diketahui P-nya air. P-nya air. Volume air. (250 mili). Kemudian menjadi 100,1 derajat Celcius. Nah, di sini kan air ya, air itu kan mendidih 100 derajat Celcius. Bisa kita masukin dulu P0-nya itu, P0. Air mendidih. TB0-nya air itu adalah 100 derajat Celcius. Berarti TB-nya 100,1 derajat Celcius. Berarti 100,1 derajat Celcius adalah nilai TB. Kemudian ada data nilai KB. KB-nya itu 0,50. 0,50 atau 0,5. Maka jumlah gula MR-nya MR-nya gula (342) ini dulu derajat Celcius per mol, gram per mol. Oke, yang ditanya adalah jumlah gula, masanya gula. Oke, kita jawab. Nah, karena di soal ini kaitannya sama titik didih, kita balik lagi ke atas. Titik didih. Di titik didih ini nggak ada data volume, yang ada adalah data massa. Ini yang ini. Sehingga kita konversiin dulu nilai volume airnya itu menjadi massa air. Jadi massa air. Nah, kan kalau dari volume diubah menjadi massa kan harus butuh data rho. Tapi karena di sini nggak ada data rho, jadi bisa kalian anggap 250 mili air itu sama aja 250 gram. Tinggal kalian masukin rumusnya. Delta TB sama dengan TB dikurang
TB0. Ini Ibu masukin rumus TB dikurang TB0 enggak ya? Oh, kalau enggak gini. Rumus awalnya kan gini. TB sama dengan TB0 ditambah delta TB. TB-nya itu nilainya adalah 100,1, TB0-nya adalah 100 ditambah delta TB. Sehingga delta TB sama dengan 100,1 dikurangi 100. Hasilnya adalah 0,1 derajat Celcius. Kalau udah dapat nilai delta TB, kita masuk ke rumus yang delta TB sama dengan KB dikali gram terlarut dibagi ml dikali 1000 dibagi P dalam bentuk gram. Nah, kira-kira perlu dikali enggak? Di sini yang dilarutkan adalah gula. Nah, gula itu adalah senyawa non-elektrolit, jadi tidak perlu dikali I. Masuk sini apa? Nilai delta TB-nya adalah 0,1 sama dengan nilai KB-nya adalah 0,50 dikali gram terlarutnya itu adalah yang ditanya dibagi ml-nya 342 dikali 1000, massa airnya, massa pelarutnya itu adalah 250. 1000 bagi 250 ini adalah 4. Oke, berarti 0,1 dikali 342 sama dengan 0,50 dikali gram terlarut dikali 4. Dipindah ke sini. 0,1 kali 342 hasilnya adalah 34,2. 0,5 dikali 4 itu hasilnya 2 dikali GT adalah 2 gram terlarut, sehingga gram terlarut sama dengan 34,2 dibagi 2 hasilnya adalah 17,1 gram. Soal berikutnya, soal nomor 4. Sebanyak 5,85 gram NaCl, mR-nya 58,5 dilarutkan dalam 500 gram air. Hitunglah titik didih larutan jika KB air 0,52 derajat Celcius per mol. Kita cek ada data apa aja di soal nomor 4. Diketahui di sini ada 5,85 gram NaCl. Oke. Ada masanya NaCl sebanyak 5,85 gram. Kemudian ada mR-nya NaCl itu 58,5 gram per mol. Kemudian ada data massa air itu 500 gram. Yang ditanya kemudian ada data KB juga. KB-nya nilainya 0,52. B air 0,52 derajat Celcius per molar. Yang ditanya adalah titik didih larutan. Hitunglah titik didih larutan. Yang ditanya adalah titik didih larutan. Berarti
TB. Oke. Kita identifikasi dulu nih senyawa ini elektrolit atau enggak. Karena dia di sini adalah senyawanya NaCl. NaCl itu adalah garam dapur. Semua garam itu adalah senyawa elektrolit. Oke, berarti dia pakai rumus yang dikali I. Delta TB sama dengan KB dikali M dikali I. Oke. Nilai KB-nya 0,52. M-nya itu kita uraikan dulu. Oh, kalau enggak ini langsung Ibu uraiin aja. Kali gram terlarut dibagi ml dikali 1000 per P dalam gram dikali I. Nilai KB-nya adalah 0,52. Gram terlarutnya di sini kan ada massa NaCl sama massa air. Yang jumlahnya sedikit adalah gram terlarut, yang lebih sedikit adalah si 5,85 atau massanya NaCl dibagi ml-nya NaCl 58,5 kali 1000 dibagi, berarti yang kedua massanya air 500. Nah, kita cari I-nya dulu nih. Ke scroll. Kita cari I-nya dulu. Sebelum kita cari I, kita ionisasikan dulu NaCl. NaCl terurai menjadi Na plus ditambah Cl-. Berarti nilai R-nya sama dengan 2. Nah, karena di soal nomor 4 tidak ada data derajat ionisasi atau dia terionisasinya berapa persen, dianggap terionisasinya sempurna. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa nilai I sama dengan N atau I sama dengan 2 dikali 2. Kita iniin 1000 bagi 500 itu 2, 5,85 dibagi 58,5 berarti di sini sisa 10. 0,52 kali 2 kali 2 bagi 10, 0,208. 0,208 derajat Celcius. Ini baru delta TB. Berarti TB sama dengan TB0 ditambah delta TB. Karena pelarutnya air, titik didih air adalah 100 derajat Celcius ditambah delta TB-nya 0,208 derajat Celcius, hasilnya 100,208 derajat Celcius. Soal nomor 5. Titik beku larutan dalam radiator mobil yang berisi cairan dengan perbandingan 88 gram etilen glikol, ml-nya 62 dan 160 gram air adalah, kita tulis di sini ada data apa aja yang diketahui. Diketahui di soal nomor 5 ini ada massa etilen glikol. Massa etilen glikol. Massa etilen glikol itu adalah 88 gram. Kemudian ml etilen glikol ini adalah 62 gram. Kemudian ada data massa air
ada data massa air itu 160 gram. Kemudian ada KF air itu nilainya 1,86 derajat Celcius per molar. Yang ditanya titik beku larutan. Oke, berarti TF. Kita jawab sebelah sini. Nah, etilen glikol itu adalah senyawa non-elektrolit, sehingga dia tidak perlu dikali faktor Van Hoff atau dikali I. Jadi kita bisa pakai rumus delta TF sama dengan KF dikali gram terlarut dibagi mR dikali 1000 per P, sininya gram. Kita masukkan nilai KF-nya itu adalah 1,86. Gram terlarutnya itu di sini kan ada data, oh ini gram per mol. Yang ada data massa kan ada massa etilen glikol sama massa air. Yang jumlahnya sedikit yang kita taruh sebagai gram terlarut. Berarti yang terlarutnya adalah etilen glikol 88, ml yang etilen glikol 62 kali 1000 dibagi 160. Kita hitung dulu. Satu 1,86 dikali 88 dikali 100 dibagi 62 kali 16. Hasilnya 16,5 derajat Celcius. Karena yang ditanya TF, berarti TF sama dengan TF0 dikurangin delta TF. Di sini kan pelarutnya air, berarti titik beku air itu adalah 0 derajat Celcius dikurangin 16,5 derajat Celcius. Hasilnya minus 16,5 derajat Celcius. Soal nomor 6. Jika 0,05 mol garam Ma dilarutkan dalam 100 gram air, maka akan terbentuk larutan yang membeku pada minus 1,62 derajat Celcius. Jika KF air 1,8, maka derajat ionisasi garam Ma adalah, di soal nomor 6 yang diketahui ada data molnya garam Ma. Berarti molnya Ma sebanyak 0,05 mol. Kemudian dilarutkan dalam 100 gram air. Berarti kemudian massanya air ini 100 gram. Kemudian terbentuk larutan yang membeku minus 1,62. Karena dia larutan, berarti dia adalah TF, bukan TF0. TF-nya minus 1,62 derajat Celcius. Kemudian ada KF air. KF-nya KF airnya 1,8. Yang ditanya derajat ionisasi atau alfa. Oke. Kita jawab. Karena yang ditanya derajat ionisasi, berarti otomatis ini senyawanya elektrolit. Atau clue lainnya di sini ada kalimat
garam. Ada kata garam. Kalau garam itu adalah senyawa elektrolit. Berarti kita masukin rumus dulu nih si senyawa elektrolit. Delta TF sama dengan KF dikali M dikali I. Kita uraikan dulu. Delta TF-nya bisa kita cari dari rumus. Kita kesini dulu. Biar step by step. Delta TF sama dengan TF0 dikurangin jangan gini, wait, kita pakai rumus yang ini dulu biar kalian udah dimasukin yang itu. Oke. TF sama dengan TF0 dikurangin delta TF. TF-nya itu minus 1,62. Karena dia pelarutnya air, berarti TF0-nya adalah 0 dikurangin delta TF. Sehingga delta TF sama dengan 0 ditambah 1,62. 0 tambah 1,62 adalah 1,62 derajat Celcius. Kita masukin ke rumus delta TF sama dengan KF dikali gram terlarut dibagi mR dikali 1000 bagi P, satuannya gram, dikali I. Delta TF-nya nilainya 1,62 derajat Celcius. KF-nya itu nilainya 1,8. Gram terlarutnya dibagi mR itu sama dengan 0,05. Gram terlarut dibagi mR itu sama aja mol ya. Dikali 1000. Atau enggak kalian pakai rumus ini. Wait. Kan ibu nyantumin yang satunya ya. Sini aja deh biar nanti muat sebelah sana. Delta TF sama dengan KF dikali N per P dalam satuan kilogram dikali I. Nilai delta TF-nya 1,62, KF-nya itu 1,8, N-nya itu nilainya 0,05, P-nya itu dalam kilogram. Di sini kan masih 100 gram, diubah ke kilogram berarti 0,1 kilogram. Bagi 1000 ya, 100 bagi 1000. 0,1 dikali I. Berarti ini kan dikali ya, gini nih. Ini dikali 1,62 dikali 0,1 sama dengan 1,8 kali 0,05 dikali I. Kita naik ke sini. 1,62 dikali 0,1 itu 0,162. 1,8 dikali 0,05 hasilnya 0,09 dikali I. Jadi I sama dengan 0,162 dibagi 0,09. 0,162 bagi 0,09. I hasilnya 1,8. Ini baru I-nya. Nah, kan ada rumus I sama dengan 1 plus N-1 dikali alfa. I-nya 1,8. 1 plus
Nah, kita cari dulu N-nya itu berapa. Kita ionisasikan dulu. Ma kalau terurai menjadi M plus ditambah A min. Atau kalian lihat aja, M itu jumlah indeksnya berapa? 1. A itu jumlah indeksnya berapa? 1. Jadi kalau di total N-nya sama dengan 2. 2 dikurang 1 dikali alfa. 1,8 sama dengan 1 ditambah 2 kurang 1 kan 1. 1 kali alfa adalah alfa. Sehingga alfa sama dengan 1,8 dikurang 1 hasilnya 0,8. Nilai alfa itu harus di bawah 1 ya, paling besar itu hanya 1. Oke, soal nomor 7. Satu 1,8 gram glukosa MR-nya 180 dilarutkan ke dalam 100 ml larutan pada suhu 25 derajat Celcius. Tekanan osmosis larutan tersebut adalah, kita cek di soal nomor 7 ada data apa aja. Diketahui di sini ada massa glukosa. Massa glukosa sebanyak 1,8 gram. Kemudian ada ml glukosa itu 180 gram per mol. Kemudian dilarutkan dalam 100 ml. Berarti volume larutan ml. Kemudian ada data suhu 25 derajat Celcius. Suhu itu simbolnya adalah T. 25 derajat Celcius. Yang ditanya adalah tekanan osmosis larutan tersebut adalah, di sini juga ada nilai R sama dengan 0,082 liter ATM. Mau pangkat min 1, K pangkat min 1 tuh maksudnya gini, per mol Kelvin gitu ya. Yang ditanya adalah tekanan osmosis atau P. Oke. Jawab. Kita cek dulu nih, identifikasi dulu. Kebetulan kan kalau soal tekanan osmosis cuma 1 ya. Pi sama dengan M dikali R dikali T. Kalau misalnya dia senyawanya elektrolit tinggal dikali I. Nah, di sini senyawanya adalah glukosa. Glukosa adalah senyawa non elektrolit. Berarti bisa pakai rumus Pi sama dengan M dikali R dikali T. M-nya kita uraikan lagi. Molaritas itu rumusnya gram terlarut dibagi MR kali 1000 dibagi volume, satuannya mili, dikali R dikali T. Nah, gram terlarutnya itu yang jumlahnya lebih sedikit, dia cuma 1 ya. 1,8 dibagi MR terus 80 kali 1000, volumenya adalah 100, nilai R-nya adalah 0,082. T-nya di sini harus dalam bentuk Kelvin karena R-nya kan Kelvin nih. Berarti dari 25 derajat Celcius diubah ke Kelvin, tinggal ditambah 273. 25 tambah 273 adalah 298 Kelvin. 298 Kelvin. Ini bisa dicoret, sisa 10. 1,8. Ini berarti masih 100. Ini berarti sisa 10. Berarti kita hitung dulu.
0,082 dikali 298 dibagi 10. 2,44 ATM. Soal terakhir, larutan H3PO4 1M isotonis dengan larutan urea 2 molar pada suhu yang sama. Hitung berapa persen larutan H3PO4 yang terionisasi dalam larutan. Kita cek di soal nomor 8 yang diketahui ada data apa aja. Ya. Yang diketahui di sini diketahui larutan H3PO4 molaritasnya 1M. Molaritas H3PO4 itu 1 molar. Isotonis dengan larutan urea 2M. Berarti molaritas larutan urea dia adalah 2M pada suhu yang sama. Hitung berapa persen larutan H3PO4 yang terionisasi dalam larutan. Berarti ditanya dia alfa, tapi dia maunya dalam bentuk persen. Oke, kita jawab. Karena di sini ada kalimat isotonis, maka pi-nya H3PO4 sama dengan pi-nya larutan urea. Nah, kita cek H3PO4 itu senyawa elektrolit atau non elektrolit. H3PO4 yang di depannya ada huruf H, ada unsur H, dia adalah asam, umumnya senyawa asam. Nah, asam ini adalah senyawa elektrolit, jadi harus dikali I rumusnya. M dikali R dikali T dikali I. Urea dia senyawa non elektrolit, berarti nggak usah dikali I. Nah, di sini dibilang pada suhu yang sama. Berarti kan suhunya sama ya. Karena suhunya sama, bisa dicoret nih. Nah, R juga kan nilainya sama ya, bisa dicoret juga. Sehingga M-nya H3PO4 itu nilainya 1. Ini kita kali I dulu, sama dengan molaritasnya urea itu 2. Sehingga I sama dengan 2. Kemudian kita ionisasikan nih, si H3PO4 kalau terurai menjadi indeksnya H. Ini kan 3. 3-nya pindah ke depan, jadi 3H+. Nah, unsur apa aja nih yang belum ditulis, tinggal kalian salin ulang. Berarti di sini PO4. Muatannya berapa? Lihat indeksnya lawan. Indeksnya lawan itu berapa? H-nya kan 3. Berarti indeks lawan itu ini 3 min. Berarti nilai N-nya sama dengan 3 ditambah, sini kan sebenarnya ada 1 ya. 3 ditambah 1 adalah 4. Kita masukin ke rumus I sama dengan 1 plus N-1 dikali alfa. I-nya nilainya 2. 1 ditambah N-nya itu 4. Min 1 dikali alfa. 2 sama dengan 1 ditambah 4 dikurang 1 itu kan 3. 3 kali alfa, 3 alfa. Kita pindah ke sini. 2 min 1 sama dengan 3 alfa. 2 kurang 1 kan 1, sama dengan 3 alfa. Berarti alfa sama dengan 1/3. Yang diminta adalah dalam bentuk persen. Berapa persen nih? Oke, berarti tinggal 1/3 dikali
100%. Hasilnya adalah 33,33%. Oke. Untuk video terkait sifat koligatif larutan mungkin Ibu cukupkan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Semangat buat UH sifat koligatif larutan, semoga hasilnya memuaskan. See you in the next video. Annyeong.